dari Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Oh ya, alhamdulillah ya. Tapi untuk itu kami atau saya, Ustadz, mohon maaf karena saya belum jadi warga MTA. Udah apa-apa. Cuma sebagai pemirsa televisi, Ustadz. Ya. Namun untuk itu sebelumnya saya juga minta maaf kepada seluruh warga MTA bahwasanya saya terkagum masuk gedung ini. Namun yang lebih utama lagi, saya walaupun belum jadi warga MTA, namun saya niatkan, Ustadz, saya kemari mau menghantarkan anak saya masuk ke pondok. Ini masalahnya. Jadi selama ini saya tidak ikut atau membangun pondok, tapi malah memasukkan anak saya ke pondok, Ustadz. Nah, ini, jadi saya ini gimana gitu, Ustaz? Apakah saya lanjutkan, saya antar ke pondok besok hari Selasa? Tapi saya kan belum warga, Ustaz. Ini jadi kendala saya ini, Ustaz. Memang anak kami ada, Ustaz, kecil, masih lembut. Mana anaknya? Ini, Ustaz. Jadi saya terharu kali dia. Oh, ya, Niatnya Allahualam. Namanya siapa? Muhammad Rafli Azhar, Ustaz. Muhammad Rafli Azhar. Iya, Ustaz. Oh, ya. Memang ya dalam segi apa, Ustaz? Waktu seleksi dulu ya, saya mohon maaf. Mungkin jadi anak dari warga MTA juga dia nggak diterima, Ustaz. Tapi saya yang bukan warga MTA, beliau anak saya masih terima. Ini yang saya sampaikan pada Ustaz. Saya tidak punyakan hal kajian, namun cuma bisakah kami lanjutkan anak kami ini ke pondok, Ustaz? Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi kesempatan oleh Allah anaknya diterima di pondok MTA, kok jadi masalah gimana? Bukan masalah itu. Insya Allah pondok kita itu ya, bukan hanya khusus untuk anak warga MTA, itu untuk umum, berdiri di atas dan untuk semua golongan. Meski Bapak belum jadi warga MTA, alhamdulillah putranya diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan pendidikan dan pengajarannya di pondok MTA. Maka ini disyukuri, bukan jadi permasalahan. Ya boleh terus lanjutkan, besok Selasa datang, tapi jangan terlambat. Kalau datangnya Rabu, berarti sejak awal sudah tidak mau mengikuti nidom aturan yang ada di pondok MTA. Nah, nanti datang santri baru itu hari Selasa. Karena Rabu pagi nanti akan ada apel ya, pembukaan tahun ajaran baru dan pengabsenan wajib. Semua ustadz, semua santri di hari Rabu itu harus ada di dalam pondok, tidak boleh meninggalkan pondok. Jadi ada semua ustadz, semua santri nanti kita absen, harus ada di dalam pondok, baik santri baru maupun santri lama, kecuali sakit yang memang betul-betul sakit atau sakaratul maut. Nek mau izin jagong kakaknya ini ndak diizinkan. Harus ada di situ hari Rabu itu. Kelas 5 yang naik kelas 5 hari Sabtu kemarin sudah datang, wajib datang. Datang hari Ahad ndak boleh kelas 5. Lah besok itu dari kelas 2 sampai kelas 4 itu sudah wajib datang. Santri lama sudah wajib datang, kecuali ada udzur yang memang betul-betul dibenarkan. Hari Selasanya semua santri baru wajib datang. Kalau datang hari Rabu bagaimana? Tidak diterima, kecuali ada udzur yang betul-betul dibenarkan oleh syariat. Karena Rabu itu tidak hanya santri, ustadz saja semua gurunya wajib harus ada hari itu.
akan kita absen. Ini pendidikan. Pendidikan itu harus ada nidom, harus ada kedisiplinan. Pendidikan tanpa kedisiplinan omong kosong. Sebuah lembaga pendidikan di situ tidak ada nidom, omong kosong. Adanya berantakan, kacau balau nanti. Tidak menjadi baik, tapi malah menjadi huru hara nanti. Tak boleh, bapak belum warga MTA, putranya diberi kesempatan oleh Allah menimba pendidikan dan pengajaran di pondok MTA, teruskan, jangan dibawa pulang. Ya. Jangan dibawa pulang. Ya. Boleh, lu saya kan tidak ikut membangun pondok MTA, tidak ada syarat. Ya. Menjadi santri di pondok MTA tidak ada syarat orang tuanya harus warga MTA dan ikut membangun pondok terlebih dahulu. Tidak ada syarat, itu untuk umum, untuk umat Islam. Anaknya non muslim pun mau sekolah di situ ya boleh. Nanti kalau sekolah di situ kan jadi Islam. Saya belum pernah ikut membangun pondok, sama bapak saya juga belum pernah ikut membangun pondok karena saya tidak ahli di bangunan. Boleh, ini jangan dijadikan masalah. Ini sebagai wujud kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan pada panjenengan dan keluarga, disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Nanti ya, anaknya diantar datang di hari Selasa. Kalau sudah hari Selasa bapak mau menginap di sana biar lebih kenal dekat lagi dengan pondok MTA, boleh di sana. Kan jauh dari Sumut. Lah sekarang bapak sudah apa? Ya Sumut toh. Sumut lah ya, Sumatera Utara. Jauh dari Sumut. Maka bapak boleh menginap di sana. Hari ini Allah takdirkan bapak berada di rumah utama MTA. Ini rumah utama MTA. Rumah kita, keluarga besar MTA, rumah utama di sini, di gedung ini. Nah sekarang bapak lebih kenal secara dekat dengan keluarga besar MTA karena Allah hadirkan bapak di rumah utamanya. Nah besok bapak boleh menginap di pondok MTA biar lebih kenal dekat dengan pondok MTA. Meski bapak bukan warga MTA, belum jadi warga MTA, belum kan berarti ada niatan tuh untuk ke sana. Ya mudah-mudahan Allah meridai bapak dan keluarga. Yang kerasan ya, kalau bapaknya ibunya kuat, insya Allah anaknya akan kerasan. Ya. Terus ada lagi? Berikutnya mic nomor 17, persiapan terakhir 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Lampung Utara. Dari Lampung? Lampung Utara. Lampung Utara, oh ya alhamdulillah. Mau mengajukan 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ini masalah sholat jamak qashar berjamaah itu bagi yang terlambat, Ustaz. Jadi saya pernah melihat 2 orang yang berbeda untuk melakukannya. Ini sholat jamak qashar yang dilakukan zuhur dan asar. Jadi yang pertama ini karena tahu itu masih jamaah itu masih sholat zuhur, tapi belum selesai, dia melakukan sholat zuhur sendiri. Dan setelah selesai sholat zuhur, beliau ini mengikuti sholat asar, ya jamak qashar tadi secara berjamaah sampai selesai. Jadi zuhurnya sendiri, tapi sebenarnya zuhur itu dia tahu kalau itu sholat zuhur tapi berjamaah, dia tidak mengikuti jamaahnya, dia sholat sendiri untuk zuhur, dan asarnya mengikuti jamaah itu tadi supaya sholat asarnya itu mendapatkan secara lengkap jamak qasharnya itu secara berjamaah. Ini karena yang pertama. Dia sholat sendiri karena terlambat tadi. Iya, Ustaz. Dan yang kedua, ini sama, terlambat. Ya beliau mengikuti sholat zuhur itu
ke jamaah tadi, jamaah kosor, tapi kan terlambat, jadi dia mengikuti sholat jamaah dan menambah kekurangannya sampai selesai. Ya. Setelah selesai, beliau mengikuti lagi sholat jamaah asarnya tadi dan menambah lagi kekurangannya Ya. sampai selesai. Jadi yang di antara dua ini mana yang betul? Jadi mohon tausiahnya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini saya dengan istri saya ini kan kami menikah sama-sama duda dan janda, Ustaz. Oke. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin itu kan kalau anak saya yang pertama ini perempuan sudah masuk ke pondok MTA, ke MTA Gemolong, kemarin saya masukkan. Dan yang satu ini kan masih kecil, masih kelas 2 SD. Jadi kemarin istri saya itu ditanya sama anak saya. Nah, dia bingung jawab, saya juga ya belum tahu, nanti saya tanyakan kepada Ustadz. Istrinya ditanya oleh Anak jenengan. saya, ya. Anak yang mana? Anak istri saya tadi di rumah, sekarang masih di rumah. Dan yang bertanya ke istri jenengan, Anak saya. anak jenengan, Oke. yang di SMP tadi. Bukan, yang Yang masih di rumah, kecil. ya yang masih kecil. Ini anak jenengan dari istri pertama. Bukan, itu anak istri saya tadi. Oh. Ya. Anak sambung jenengan. Oke. Ya. Pertanyaan. Nah, kemarin sore itu tiba-tiba anak saya itu tanya sama istri saya, Umi, aku mau tanya, kok kata orang-orang katanya aku ini anak tiri. Nah, istri saya bingung mau jawab karena masih kecil, kalau mau diterangkan juga belum tahu, belum paham. Ini mohon pencerahannya dari Ustaz. Atas jawabnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, itu tentu yang kedua yang harus kita ikuti. Kita mau sholat jamaah qashar dan kita tahu jamaah ini sedang melakukan sholat zuhur. Bukan kok terus kita sholat zuhur sendiri, kok ben asari iso bareng, bukan. Tetapi yang kita lakukan itu kita ikut dalam jamaah itu. Lah nanti kalau sudah selesai, kita berdiri menambah rakaat yang kurang. Lah nanti habis salam kita ikut jamaah asar lagi. Kemudian, lah nanti kalau jamaah itu sudah selesai, kita kan kurang, berdiri lagi menyempurnakan. Kan begitu. Wa ma fatakum wa apa itu? Fama adraktum minas shalah fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Sabda Rasulullah begitu. Apa yang kalian dapati sholat bersama imam, maka sholatlah bersama imam. Apa yang kurang, apa yang tertinggal bersama sholat jamaah itu sempurnakan. Maka yang kedua yang kita lakukan. Tapi tadi saya melihat ada orang yang melakukan yang pertama. Lah besok lagi kalau melihat itu ya silakan ditanya saja. Kenapa kok sholat zuhur sendiri? Kenapa tidak ikut gabung dalam jamaah zuhur sehingga nanti nambah? Ya sak senengku toh, ya sudah. Kalau jawabannya begitu ya sudah. Yang penting kita mengamalkan yang kedua tadi. Sehingga zuhurnya dapat jamaah, asarnya juga dapat jamaah meski masbuk. Terus yang kedua, kalimin nas ala qadri uqulihim, bicara dengan lawan bicara sesuai dengan akalnya. Kalau dia bertanya, Umi, kata teman-temanku aku ini anak tiri, bagaimana jawab ibunya? Oh tidak, yang melahirkan kamu itu ibu, kamu itu anak kandung ibu. Dah jawab begitu. Nah nanti seiring dengan berjalannya waktu, sudah bisa berpikir, baru diberi
penjelasan. Bapakmu yang ini itu bapak sambung karena dulu bapak kandungmu itu qadarullah telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, atau mungkin berpisah rumah tangganya, cerai hidup kan itu. Nah sekarang bapak kandungmu itu rumahnya sana, ini itu harus diketahui anaknya nanti kalau anaknya sudah dewasa. Jangan disembunyikan fakta itu. Kalau memang cerai hidup, anaknya harus tahu nanti saat sudah dewasa dengan kalimat-kalimat yang memang bisa diterima oleh anaknya. Tentu orang tuanya lebih mengerti karakter anaknya bagaimana, terus emosi jiwa anaknya bagaimana, orang tuanya lebih mengerti. Nah sementara ini dijawab saja, tidak nak, kamu itu lahir dari rahim ibu. Yang mengandung kamu itu ibu, yang melahirkan kamu juga ibu. Kamu itu anak kandung ibu. Nah gitu sudah. Tapi teman saya ngomong saya ini anak tiri. Oh, itu kan teman kamu yang ngomong. Yang mengandung kamu kan ibu, yang melahirkan ibu. Kenapa kok begitu? Nasab anak itu ke bapaknya, ya, nasab anak itu ke bapaknya. Ini kan anak kandung dari bapaknya yang pertama. Kan tidak salah dijawab anak kandung. Kamu itu anak kandung bapak. Ya tidak salah, kan memang anak kandung dari bapaknya, hasil pernikahan sah. Perkara kemudian di tengah jalan cerai hidup atau cerai mati, kan anak ini anak kandung dari bapak tadi. Maka ibunya jawab saja seperti itu. Kamu itu anak kandung dari bapak dan dari abi dan umi, kan gitu sudah. Nah nanti kalau anak sudah bertanya, lah bapak yang ini, nah gitu, berarti anak sudah bisa diajak mikir. Baru nanti dijelaskan. Kalau bertanya, lah bapak ini siapa? Itu bapakmu. Itu juga bapakmu. Berarti bapakku dua. Iya gitu loh. Iya memang iya toh. Yang satu bapak kandung, yang dua bapak sambung. Tapi nanti ya, kalau sudah bisa diajak berpikir. Kalau sementara jawab saja, oh itu temanmu tidak benar. Kamu itu anak kandung bapak sama ibu, anak kandung abi sama umi. Dah ibunya jawab begitu. Ya, ada lagi? Penanya terakhir, baik nomor 14, silakan. Mari, nomor 14 dari Aceh ini. Di Papua. Papua atau Aceh? Oh, dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sulaiman dari Papua, Merauke, yang minggu lalu juga bertanya. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan mumpung di pusat ini bisa bertanya. Karena mungkin sebentar lagi kita akan meninggalkan pusat ini beberapa hari lagi, menunggu anak masuk pondok. Yang saya tanyakan, Ustaz, Ya, ini berkaitan dengan masalah waris. Meneruskan ya materi yang tadi yang dari mana Sumatera tadi itu. Tapi ini lain hal atau lain cara lain masalah. Ada pasangan suami istri punya anak 4. Salah satu di antara yang 4 tadi ada yang meninggal dunia sebelum ayah dan ibunya meninggal. ya, Terus yang meninggal tadi itu telah mempunyai anak, beberapa anak.
Sedangkan nenek dan kakek masih dalam keadaan hidup. Apa? Kakek dan nenek. Kakek ini masih ada, Kakek dan nenek masih ada. masih Yang ada. meninggal anak tadi yang sudah punya anak juga. Iya. Berarti cucu. Yang ada itu cucunya. Ayahnya telah meninggal. Apakah anak yang ditinggalkan bapaknya tadi masih mendapatkan harta warisannya dari ayah yang meninggalkan tadi? Yang saya tanyakan dulu, nah ini karena waris, perlu jelas ini. Bapak yang meninggal tadi, ketika meninggal dia sudah punya anak belum? Iya, sudah punya anak. Yang meninggal tadi sudah punya anak. Tidak ada artinya ketika meninggal, dia meninggalkan anak. Iya, Ya, beberapa anak. Bahkan mungkin yang lainnya juga ada yang sebagian lainnya sudah pada punya anak juga. Tetapi yang tadi awal pasangan suami istri awal itu berarti posisinya nenek dan kakek. Karena sudah punya anak tadi, yang anaknya yang bapak anak tadi sudah meninggal. coba ini ada suami istri, Iya, dia punya 4 anak. iya, Kemudian anaknya 1 meninggal. Anak yang meninggal ini punya anak. iya sudah punya anak. Punya Yang anak. meninggal itu meninggalkan anak. Lah ya, Berarti meninggalkan cucu anak kakek berarti tadi. cucu. Iya. Cucu dari suami istri tadi. Iya. Terus